Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Yuan Hang duduk bersila di dekat gerbang kuil yang rusak. Napas udara keluar darinya, menyebabkan serangga dan binatang buas di daerah sekitar gunung ketakutan dan mundur. Oleh karena itu, sekitar candi yang rusak sangat tenang dan damai. Hah! Tiba-tiba, Yuan Hang membuka matanya dari meditasi dan menatap langit malam di kejauhan. Ini. Yuan Hang tiba-tiba berdiri. Jangan panik, itu hanya rahasia luar angkasa. Suara acuh tak acuh Suyi terdengar. Yuan Hang menoleh dan melihat bahwa Suyi berdiri di sampingnya di beberapa titik, dengan tangan di punggungnya, menatap langit malam di kejauhan. Gerakan seperti itu juga membangunkan Yue Chan, Ge Qian, dan Bai Wenxing yang sedang bermeditasi. Mereka bangkit dan berjalan mendekat. Saudara Su, bukankah seharusnya? Wajah cantik Yue Chan sedikit berubah. Iya, pria yang mencoba membawamu pergi terakhir kali. Suyi memandang Yue Chan, bisakah kamu membuat keputusan? Saya. Yue Chan ragu-ragu, mata bintangnya berubah. Akan selalu berada di sisimu. Bibir merah muda Yue Chan mendengus, dan akhirnya bersenandung. Suyi menatap langit malam lagi. Kali ini, dia tidak berhenti. Kekosongan di sekitar portal menghasilkan semburan riak ruang, dan napas yang menyebar tidak jelas dan menakjubkan. Ge Qian dan yang lainnya semua terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat terowongan luar angkasa yang melintasi dua dunia. Napas dan penglihatannya seperti keajaiban. Itu harus menjadi Kaisar Realem Nether yang mendalam, dan Xuanzao Realem dapat melakukan ini dengan bantuan kekuatan altar lingkaran sihir, tetapi terowongan ruang yang dibangun tidak akan begitu stabil. Suyi tampak berpikir, dengan cara ini, karakter yang meninggalkan bekas pada jiwa Yue Chan tidaklah buruk. Tiga ranah utama Jalan Xuandao juga dikenal sebagai ranah kekaisaran. Mereka adalah Xuanzao, Xuanyou, dan Xuanhe. Di hutan belantara besar Kyushu, Kaisar Kerajaan Xuanzao cukup memenuhi syarat untuk memimpin garis keturunan Tao tingkat atas, memanggil angin dan memanggil hujan, dan menghalangi dunia. Kaisar dari ranah Xuanyou jarang berjalan di dunia, dan kebanyakan dari mereka hidup dengan cara yang sederhana. Karakter-karakter ini seringkali merupakan Dinghai Shenzhen dari garis keturunan Tao tingkat atas. Meskipun mereka mengabaikan urusan sekte, mereka dapat menghalangi musuh eksternal. Adapun harmoni misterius, juga dikenal sebagai Imperial Realem, itu adalah raksasa yang berdiri di atas Kyushu liar, dan pohon yang menjulang tinggi di mata Imperial Realem. Masing-masing seperti fosil hidup di jalan, memiliki kekuatan yang menembus langit dan bumi, memaksa langit. Karakter ini juga yang paling langka. Suyi di kehidupan sebelumnya dihormati sebagai Master Pedang Xuanjun, Master dari 10.000 cara, seorang pria yang menekan Jalan Xuandao, satu-satunya di Kyushu, dan menaklukkan para kaisar. Bahkan jika dia adalah seorang lelaki tua di alam kaisar, dia harus menjaga alisnya tetap rendah. Dan saat ini, karakter misterius menggunakan segel rahasia ruang angkasa sebagai panduan untuk membuka terowongan ruang angkasa melalui benua Changqing. Tidak peduli seberapa luar biasa kekuatan yang dia gunakan, bagaimana dia bisa menakuti Suyi. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar dari kedalaman terowongan ruang angkasa di langit malam. Ge Qian dan yang lainnya merasa sesak. Tidak menunggu mereka bereaksi, mereka melihat kilatan cahaya, dan sosok ramping berjalan keluar dari terowongan ruang angkasa dan muncul di atas kehampaan. Sosok itu dikelilingi oleh cahaya dan hujan, dan langit malam diterangi. Ge Qian, Yuan Hang, Bai Wenxing dan yang lainnya mati lemas, merasakan tekanan datang ke wajah, tubuh mereka tegang dan kaku, dan wajah mereka berubah. Sangat kuat. Sebuah sarung perak menggantung di pinggangnya yang dicengkeram erat, dengan pancaran yang mengalir di sekujur tubuhnya, dan napasnya seperti pedang tajam melintasi langit, yang ganas dan menakutkan. Seorang pembudidaya pedang wanita dalam fase roh. Suyi tidak terkejut, tampaknya terowongan ruang angkasa yang dibangun oleh segel rahasia ruang angkasa ini tidak dapat menahan kekuatan kerajaan kekaisaran, jika tidak mereka akan runtuh dan runtuh.
Begitu gadis berpakaian Xuanxing muncul, matanya seperti kilat, dan dia melihat ke tempat Su Yi dan yang lainnya berada. Pada saat ini, Ge Qian dan yang lainnya sepertinya terkena pedang tajam di tenggorokan mereka, dan mereka semua berbulu. Bukan seberapa menakutkan matanya, tetapi kekuatan gadis itu terlalu ganas dan menakutkan. Hanya Su Yi yang tampak acuh tak acuh dan tidak terpengaruh. Dia sedikit mengernyit. Gadis yang datang dari seberang perbatasan ini tidak menahan napas, dan dia terlalu kuat. Pada saat ini, ketika gadis muda berbaju hijau melihat Yue Xichan, sepasang mata tiba-tiba dipenuhi dengan kegembiraan, dan membungkuk dalam kehampaan untuk memberi hormat. Pembantu King Xuang, datang untuk menyambut tuan muda di rumah. Satu kalimat membuat Ge Qian dan yang lainnya tercengang, gadis yang datang dari seberang perbatasan dan hanya seorang pelayan. Selain itu, dia juga menghormati Nona Xichan sebagai tuan muda. Apa ini? Tuan muda. Yue Xichan terkejut dan agak tidak terduga. Gadis cantik yang menyebut dirinya King Xuang mempertahankan postur hormatnya dan berkata dengan lembut, Tuan muda, Tuhan telah memperkirakan bahwa akan ada banyak keraguan di hati Anda, selama Anda kembali dengan saya, Tuhan, saya akan menjelaskannya kepada Anda satu. Dengan satu. Ini membuat Yue Xichan merasa tidak masuk akal, dan tanpa sadar berkata, kamu. Apakah kamu mengakui orang yang salah? King Xuang mengangkat matanya, memandang Yue Xichan, dan berkata, Tuan muda, apakah ada merek di jiwamu? Yue Xichan mengangguk. Merek ini ditinggalkan oleh Tuhan sendiri setelah kamu lahir, dan itu mengandung jejak kehendak Tuhan. King Xuang berkata, karena ini, ketika Tuhan membangun terowongan ruang angkasa dengan segel rahasia ruang angkasa, dia bisa merasakan napasmu untuk pertama kalinya. Apa? Wajah giok cantik Yue Xichan tidak pasti, jawaban ini persis sama dengan apa yang dikatakan Su Yi padanya di awal. Tidak diragukan lagi, ini membuktikan bahwa kesimpulan Su Yi benar. Pihak lain, kemungkinan besar mereka ada di sini untuk menyambutmu. Siapa Tuhan di mulutmu? Yue Xichan menarik napas dalam-dalam dan menekan emosi yang bergejolak di hatinya. King Xuang tiba-tiba menunjukkan ekspresi hormat dan kesalehan, dan berkata, ayahmu, Lord Knight Cinder Sword Emperor. Kaisar Pedang Cinder Malam. Ge Qian dan yang lainnya kaget dan kaget. Siapa sangka ayah Yue Xichan kemungkinan besar adalah seorang kaisar. Su Yi sedikit mengernyit, bingung. Sekarang, dia memiliki pemahaman tentang kekuatan kuno di benua Changqing 30.000 tahun yang lalu. Misalnya, siapa, 9 kaisar Changqing, seperti garis keturunan dan klan Tao teratas, berapa banyak? Dan seterusnya. Tapi satu-satunya hal yang belum pernah saya dengar, gelar Kaisar Pedang Ye Jin. Ada dua kemungkinan, entah karena keterbatasan pengetahuan saya tentang apa yang terjadi 30.000 tahun yang lalu. Entah karena Sword Emperor Knight Jade, dia tidak membuktikan dirinya sebagai kaisar di benua Changqing. Siapa ayahku? Aku masih butuh orang luar untuk memberitahuku, bagaimana? Lucu. Bibir Yue Xichan penuh dengan penghinaan diri. Gadis yang sedingin es ini, jarang kehilangan kesabaran, dan jelas sangat bersemangat. King Xuang berbisik, Tuan muda, alasan untuk ini sangat sulit untuk dikatakan, jika tidak dipaksa untuk membantu, Tuan. Tidak akan tega berpisah dari Tuan muda pada awalnya. Yue Xichan terdiam. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya? Hanya saja dia sudah terbiasa sendirian sejak kecil. Dia telah sendirian di dunia selama ini, dan dia tidak pernah berpikir bahwa dia masih memiliki kerabat di dunia ini. Pada saat ini, saya mendengar hal seperti itu, dan suasana hati saya. Bagaimana mungkin saya tidak bersemangat? Sedih. Sudahlah. Marah. Juga tidak. Itu hanya tidak dapat diterima untuk sementara waktu, dan saya berkonflik. King Xuang dengan lembut berkata, Tuan muda, sebenarnya, beberapa waktu lalu, Tuhan telah bergerak, menggunakan metode rahasia untuk menggali terowongan ruang angkasa, dan ingin membawa Tuan muda ke reuni. Saya tidak pernah berpikir bahwa sepertinya ada menjadi seseorang pada waktu itu. Keberadaan yang kuat menembak dan menghancurkan terowongan ruang angkasa, sehingga akan tertunda sampai sekarang. Yue Xichan masih diam.
Ini membuat King Xuang sedikit cemas, dan berkata, Tuan Muda, terowongan ruang angkasa ini hanya dapat bertahan selama setengah jam, tolong kembalilah bersamaku, tunggu sampai aku melihat Tuhan, aku percaya Tuhan akan memutuskan ini akan menjernihkan kaum muda. Kebingungan Tuan. Yue Xichan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap King Xuang dengan matanya yang jernih, bagaimana jika aku tidak pergi? King Xuang terdiam beberapa saat, dan berkata dengan nada meminta maaf, Tuan Muda, maka budak itu harus membawamu pergi sendiri. Meski kata-katanya minta maaf, sikap tidak boleh dilanggar. Su Yi telah menonton dari sela-sela, menatap Yue Xichan dan berkata, apakah kamu benar-benar bertekad untuk tidak pergi? Yue Xichan tercengang, dan berkata, aku tidak tahu harus berbuat apa. Mata Su Yi dipenuhi dengan belas kasihan, dan berkata, saya katakan sebelumnya, jika Anda tidak ingin pergi, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat membawa Anda pergi, jika Anda. Tepat ketika saya mengatakan ini, King Xuang menyela dengan dingin di kejauhan, dan berkata dengan tatapan serius, teman kecil ini, tolong perhatikan juga kata-kata Anda, jangan lakukan apapun yang akan merusak pemandangan. Menghadapi Su Yi, temperamennya tiba-tiba menjadi ganas dan menakutkan. Faktanya, dari saat dia muncul hingga saat ini, dia hanya melirik Su Yi dan yang lainnya, dan kemudian dia mengabaikannya dan tidak pernah mempedulikannya sama sekali. Melihat Su Yi akan terlibat, dia langsung tidak senang. Dia hanya karakter pengumpul bintang, tapi dia tidak tahu apa yang harus diukur. Sama-sama. Su Yi tersenyum, selama aku di sini malam ini, apalagi kamu, bahkan jika tuanmu datang sendiri, dia tidak akan bisa membawa Nona Xichan bersamamu. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya. Dia. Kata-katanya santai dan merendahkan. Gerakan yang kuat membuat King Xuang terkejut, bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Kapan karakter di alam bintang berani begitu lancang? Apa yang perlu Anda ketahui, belum lagi identitas dan latar belakangnya, hanya dalam hal kultivasi, itu sudah cukup untuk membuat biksu Yuan Dao manapun di dunia melihat ke atas dan kagum. Tapi sekarang, menjadi begitu menghina Su Yi membuatnya merasa bahwa martabatnya sedang diprovokasi. Tentu saja, jika hanya itu, King Xuang tidak peduli. Tapi kata-kata Su Yi bahkan tidak dipertimbangkan oleh tuannya, yang membuat King Xuang tak tertahankan. Orang macam apa tuanku, bagaimana karakter kecil sepertimu bisa difitnah? Karena kamu bilang ingin mencobanya, maka aku akan mencobanya. King Xuang berbicara dengan dingin, dengan momentum yang sengit. Dalam kehampaan, pakaian es hijau berkibar, dan cahaya dan hujan mengalir. Meskipun penampilannya luar biasa, aura yang memancar dari tubuhnya sangat ganas, tetapi tidak berani menatapnya. Ge Qian, Yuan Heng, Bai Wenxing semuanya menunjukkan warna yang kental. Gadis ini tidak diragukan lagi terlalu menakutkan. Di masa lalu, mereka juga telah melihat kekuatan alam fase roh Yuan Shen, tetapi bagaimanapun juga, itu hanya Yuan Shen. Di benua Changqing hari ini, itu sudah menjadi peran tingkat atas. Tetapi, ketika mereka mendengar bahwa King Xuang akan mencobanya dengan Su Yi, Ge Qian dan yang lainnya gugup, tetapi mata mereka berubah sedikit aneh. Tidak diragukan lagi, gadis ini secara tidak sadar memperlakukan Su Yi sebagai karakter pengumpul bintang biasa. Dalam kehampaan, King Xuang memandang Yue Xichan dan berkata, Tuan Muda, putra ini telah memfitnah Tuhan dan harus diberi pelajaran, tapi jangan khawatir, saya akan berhenti dan memberinya hanya sedikit. Tidak menyakiti temanmu. King Xuang terkejut, dan absurditas yang tak terkatakan lahir di hatinya. Tuan Muda, bagaimana Anda bisa berpikir bahwa Anda bukan lawan dari sekumpulan kecil bintang? Segera, King Xuang tersenyum sedikit dan berkata, Tuan Muda mungkin tidak tahu, meskipun para budak telah bersama tuannya selama kurang dari 10 tahun, tetapi mereka terampil dalam ilmu pedang, dan mereka tidak takut berada di level yang sama. Fase roh. Siapapun, ambil kesempatan ini, silakan lihat. Suara itu masih bergema. King Xuang mengulurkan tangan dan meraih gagang di pinggang dan menghunus pedang. Dentang. Pedang itu meneriakkan seperti air pasang, dan pelangi putih muncul. Saya melihat pedang di tangan King Xuang, lurus seperti kilat es perak, cahaya dingin bersinar di langit malam,
dan ujungnya berkedip, dan itu adalah harta yang tidak biasa pada pandangan pertama. King Xuang memandang Su Yi dengan mata seperti listrik, namun, jika Anda menggunakan pedang ini untuk membersihkan karakter kecil seperti Anda pasti akan dikalahkan. Dentang. Xiao, ayo lakukan ini, aku akan memberimu kesempatan, mengambil hartamu, dan menembakku dengan seluruh kekuatanku. Cara dia berperilaku seperti ini seperti sikap mengabaikan tingkat tinggi, penuh penghinaan. Faktanya, dalam identitas alam fase roh, saya takut bahwa saya akan secara sukarela mengakui kekalahan. Melihat pemandangan ini, mata Gekian dan yang lainnya menjadi semakin aneh. Yue Xichan menggelengkan kepalanya. Dia telah mengingatkan pihak lain, tetapi jelas, pihak lain belum mendengar sepatah kata pun. Saudara Su, dia tidak jahat. Yue Xichan memandang Su Yi. Su Yi tersenyum dan berkata, antara alam pengumpulan bintang dan alam fase spiritual, hanya dalam hal kultivasi, perbedaannya memang terlalu besar, dan tidak heran dia begitu sombong dan sombong. Sejujurnya, aku sangat ingin melihat betapa hebatnya keterampilan kendonya. Suara itu masih bergema, Su Yi melangkah ke kehampaan, sosoknya bangkit, memandang King Xuang di kejauhan, dan berkata, saya menyarankan Anda untuk menggunakan pedang Anda. King Xuang mengangkat alisnya sedikit, menatap terowongan luar angkasa di belakangnya, lalu menatap Su Yi lagi, dan berkata dengan tidak sabar, jangan bicara omong kosong, aku sedang terburu-buru. Sebuah pernyataan yang meremehkan. Itu dia. Mata King Xuang menunjukkan sedikit keceriaan. Ketika dia berbicara, dia juga menebas dengan pedang Ki seperti cahaya perak dari malam yang diterangi cahaya bulan, dan itu seperti cahaya mengambang dari air musim gugur, menyilaukan dan menyilaukan. Taoisme. Tampaknya acak, tetapi begitu ditampilkan, kekuatannya membuat dunia bergetar. Gekian dan yang lainnya telah memperhatikan bahwa energi spiritual antara langit dan bumi tampaknya ditarik, dan dipengaruhi oleh energi pedang King Xuang, membentuk tren umum Zhou yang unik, yang menindas hati orang. Seolah-olah di bawah pedang, dunia berubah menjadi paksaan pedang ini. Metode ini milik alam roh, yang mengejutkan Gekian dan yang lainnya. Namun, tidak heran anak ini berani menjadi begitu sombong, ternyata dia memiliki sesuatu untuk diandalkan. Tetapi, pedangku hanya menggunakan 3 poin kekuatan. Melihat kekuatan pedang Su Yi tidak berkurang, dia menebas, dan King Xuangsu mengangkat tangannya. Oh! Meskipun King Xuang masih memiliki keraguan tentang pukulan ini, dia telah menggunakan Taoisme yang sebenarnya. Dengan satu pedang, itu cukup untuk menghancurkan semua karakter Spirit Transformation Realm. Ledakan. Ketika segel pedang bertabrakan dengan energi pedang, ledakan yang menghancurkan bumi terdengar. Energi pedang Su Yi hanya redup 3 poin. Ini. Wajah cantik King Xuang sedikit berubah, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya, dia tanpa sadar menghunus pedangnya. Pedang perak terangkat, dengan Taoisme King Xuang tanpa pamrih, dalam satu gerakan, energi pedang berwarna bening yang dekat dihancurkan. Rintik hujan ringan, lasing menyebar. Qian Frost berlari di jalan dan menjentikkan lengan bajunya untuk membubarkan hujan ki pedang yang tersebar, tetapi gerakannya tidak bisa membantu tetapi tampak sedikit tergesa-gesa. Rasanya sedikit memalukan. Gekian dan yang lainnya merasakan pasang surut di hati mereka dan menghela nafas. Itu hanya pedang, tetapi King Xuang, pembudidaya hebat dari alam roh, membuat 3 tembakan berturut-turut, dan terakhir kali dia langsung mencabut pedangnya dari sarungnya, dan akhirnya menyelesaikannya. Gaya seperti itu, siapa yang tidak kaget? Sadarilah bahwa ini adalah pembudidaya pedang sejati di alam fase roh. Aku menyuruhmu untuk menghunus pedang sebelumnya, tetapi kamu tidak mendengarkan. Su Yi tertawa. Di kejauhan, King Xuang Yurong berubah untuk sementara waktu, dengan kejutan dan kemarahan. Sebelumnya, dia sama sekali tidak menganggap Su Yi sebagai anak bertabur bintang di matanya. Setelah menghunus pedang, dia mengembalikannya ke sarungnya. Kata-kata dan gerak-geriknya semuanya terasa seperti mengabaikan dan bersenang-senang. Pertama, biarkan Su Yi menderita dan biarkan dia mengerti apa artinya menjadi bencana. 2 adalah untuk mengambil kesempatan ini untuk membiarkan Yue Xichan melihat kekuatannya,
dan ketika dia pergi dengan Yue Chan nanti, itu pasti akan lebih lancar. Tapi siapa sangka ketika dia benar-benar melakukannya, dia menyadari bahwa dia salah. Kesalahan besar. Aku tidak percaya. Karena dia telah berlatih sejauh ini, dia belum pernah mendengar bahwa ada sosok pengumpul bintang di dunia ini yang dapat memberikan dirinya ketakutan sebesar itu dengan satu pedang. Kekuatan pedang semacam itu tidak seperti dunia pengumpulan bintang yang bisa memilikinya sama sekali. Jika ada yang salah, pasti ada setan. Pedang ini juga membuat King Xuang menahan cemoohan di hatinya, 3 poin kejutan, 3 poin kehikmatan, 3 poin kekaguman, dan 1 poin kemarahan yang ingin menghapus rasa malu. Saya akui bahwa saya meremehkan Anda sebelumnya, tapi dengan kemampuan Anda saat ini, Anda tidak memenuhi syarat untuk membenci saya seperti yang Anda lakukan sebelumnya. Melihat adegan ini, Yue Chan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berkata, "Ini dia, jika kamu melakukannya lagi, kamu hanya akan kehilangan muka." Dentang. Sebelum dia selesai berbicara, sosoknya menyapu seperti pelangi dan mengayunkan pedangnya ke arah Sui. Dan ketika dia memotong pedang perak di tangannya, dia melihat bahwa energi pedang itu seperti sungai panjang cahaya perak, dan bulan jatuh ke bumi, sangat tajam dan menyilaukan. Ini benar-benar berbeda dari kekuatannya sebelumnya, dan itu menunjukkan kekuatan mengerikan dari seorang pembudidaya pedang di fase roh. Kendo dengan kekuatan yin sebagai maknanya yang mendalam. Ini juga sangat indah. Mata Sui yang dalam menyala sedikit. Dia tidak gemetar keras, sosoknya berkedip, dan dia menjalankan teknik melarikan diri udara untuk menghindar. Cahaya pedang menyapu melewatinya, memotong bagian dari gunung di daerah terdekat, dan dinding gunung runtuh dan jatuh ke tanah. Kekuatan yang menakutkan membuat Ge Qian dan yang lainnya berkeringat. Bagi mereka sekarang, alam transformasi roh cukup kuat untuk membuat mereka sangat cemburu, apalagi seorang pembudidaya pedang alam fase roh. Alih-alih mereka, apalagi perlawanan, kekuatan semacam itu dapat mengejutkan mereka secara fisik dan mental, dan menjadi mangsa untuk dibantai. Gerakannya luar biasa, tapi bagaimanapun juga sia-sia. Aura King Xuang menjadi semakin ganas, dan ketika dia berbicara, dia menembak dengan pedang. Desir. Satu demi satu pedang Qi menebas di udara, memutuskan gunung, merobek bumi, dan retakan pedang Qi yang mengejutkan muncul di kehampaan. Dari kejauhan, King Xuang memiliki sosok anggun, lurus seperti peri pedang wanita, pedang Qi seperti pelangi, mengganggu gunung dan sungai. Sia-sia. Belum tentu. Su Yi tersenyum. Dengan Taoisme Su Yi saat ini, membunuh seorang kultivator spiritual sama sekali tidak mungkin. Ini adalah roh primordial dari fase roh pembunuhan, dan itu bukan masalah besar. Jika dia hanya menggunakan caranya sendiri untuk bertarung dengan seluruh kekuatannya, Su Yi pasti akan memenangkan lawan, tetapi dia harus membayar harga. Ini bukan pertarungan hidup dan mati yang cepat, Su Yi tidak akan pernah melakukan itu. Dan memiliki pertarungan bundaran dengan kultivator pedang fase roh seperti King Xuang tidak hanya dapat menghindari cedera, tetapi juga mengambil kesempatan ini untuk memverifikasi tingkat cara dan kekuatannya sendiri. Singkatnya, Qian Frost dapat dianggap sebagai batu asah pedang yang bagus. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.